بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadatsana diceritakan ing kita sapa Abu Mansur Ibni Abdul Al-Faradi, Abu Mansur bin Abdullah Al-Faraidi di Samarqandi, ana ing tanah Samarqandi. Isnadihi kelawan pira-pira sanate Abu Mansur an Qatadah saking Qatadah rahimahullahu mugi-mugi paring rahmat kasih sayang ing kabeh sapa Allah fi qaulillahi ta'ala fi qaulillahi azza wa jalla ing dalam dawe Allah azza wa jalla wa idza busyira ahaduhum bil unsa wa idza busyira lamun den bebungah sapa ahaduhum salah suwijine wong kafir bil unsa kelawan wong wadon dhalla muqaddati peteng apa wajuhu wajai ahad masudan iku ireng banget irenge wa huwa utawi ahad iku kadhimun banget prihatine. Orang kafir itu ketika diberi anugerah anak perempuan itu wajahnya jadi gelap, ndak bunga, ndak sumringah. Ikilah orang-orang kafir dulu di Mekah itu. Mereka itu cerdas. Secara akal, secara kepintaran, cerdasnya luar biasa. Jadi Mekah itu, Arab itu pada zamannya itu, pada dulu itu sebagai pusat perekonomian, perdagangan dunia, enggak hanya Arab saja itu. Berarti kan mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang luar biasa dari sisi kepintaran. Tapi dari sisi akhlak mereka jahiliyah, orang bodoh. Apa buktinya ya iki? Dikei anak perempuan langsung mukanya ndak begitu, bukan nggak begitu, memang muka yang prihatan, yang sedih, sangat sedih sekali. Maka Kanjeng Nabi diutus akhlak. Ya padha awake dhewe saiki semakin kesana zaman itu semakin media sosial dan seterusnya itu kalau tidak dibentengi dengan akhlak, ya ini justru lebih jahiliyah lagi. Dulu kan nggak ada internet, nggak ada apa. Sekarang sudah banyak internet, mau apa saja bisa. Jadi tantangan ke depan itu lebih, kalau kita nggak punya akhlak maka lebih jahiliyah lagi daripada dulu. Maka kamu dididik tenan-tenan, tidak hanya secara akademiknya, kepintarannya, akalnya, tapi akhlak. Akhlak berkaitan dengan ucapan, tingkah laku, hati. Maka bagaimana akhlak kita itu diperbaiki? Saya kan sudah bolak-balik mengatakan akhlak itu ditenan-tenan. Akhlaknya kepada sesama teman, akhlaknya kepada guru, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada saudara dan seterusnya.
Ini harus diperhatikan. Kalau kita nggak memperhatikan maka lebih jahiliyah lagi. Karena zaman ini sudah zaman luar biasa. Nah, sekarang kan dua anak perempuan atau laki-laki padha ae, ya kan? Tapi dari sisi akhlak yang lain, ya, semacam jahiliyah. Sekarang banyak orang, ya, membunuh orang tuanya, membunuh ibunya, membunuh ayahnya, membunuh saudara kandungnya, memfitnah saudara kediskusi. Itu juga bagian dari akhlak yang tidak bagus, sangat jahiliyah. Kalau dulu membunuh anaknya perempuan, dan sekarang ya bukan anaknya yang dibunuh tapi orang tua. Lagi loh, kan orang tua lebih nemen kan berarti kan. Dulu nggak ada ceritanya orang tua dibunuh anaknya, karena ada ceritanya anak dibunuh orang tua. Nah sekarang tidak, banyak cerita, banyak berita-berita kalau anak membunuh orang tua. Wah, berarti kan lebih jahiliyah lagi. Ini sudah lebih jahiliyah daripada yang dulu. Cerdas, tidak ada yang nggak cerdas. Orang-orang Arab itu juga ada cerdas semua. Nah, maka bagaimana kita itu ya akhlaknya di nomor satu kan. Bisa sepinter apapun, secerdas apapun, kalau tidak punya akhlak, tidak ada yang namanya orang itu orang yang bagus, yang baik. Ucapannya betul, ya. Tingkah lakunya betul, gitu. Ya apa carane menghormati dan seterusnya. Nah ini. Qala taw sapa Qatadah hadza utawi iki sani'un iku hadza utawi aswad ireng, mukanya wajahnya hitam. Sani'un iku ngenani musyrikil Arab, wong-wong musyrik Arab. Khabarana ngabarina ing kita sapa Allah taala bi khabathi sani'ihim kelawan jembare penggawene wong-wong musyrik. Orang-orang dulu itu yang Arab lah ini kan karena bermula dari sana. Orang-orang itu orang yang luar biasa dalam segi akhlak. Fa ammal mu'minuna utai wong iman fa wa utai mu'min iku haqiqun patut ayu radhiya yen toh ngridoni sapa mukmin bima kelawan paringan atau peparing kosama kang bagi sapa Allah lahu maring mukmin. Nek wong iman kudune ridho akan pembagian Allah. Apa indikasi ridho itu? Menerima. Saiki apa sing dihadapi ya iku sing ambil apa? Dari sisi apa? Kenikmatan apa? Kenikmatan kesehatan, kenikmatan makanan, kenikmatan minuman, kenikmatan punya kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk belajar, sekolah, kuliah. Nah ini merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah iki kudu ridho awake. Nek wis dikeki kaya ngono iku kudu ridho. Lah kalau orang iman yang di mana mereka itu ridho akan pemberian Allah, maka disitulah orang dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Apa awake dhewe dikei iki alhamdulillah, sakmene alhamdulillah. Ya perlu kita
Tapi ya AWD juga tidak melupakan logika, ya, harus saya katakan harus berjalan beriring. Akal ya tinggo, hati ya tinggo. Ya saya sudah balik mengatakan kok nek dikirim 300 ya apa carane aku 300 iku iso sampai 1 bulan ya, tapi tidak tidak meninggalkan awake dhewe misalkan memberikan orang gitu kan. Memberikan orang misalkan apa tidak meninggalkan itu. Ya apa caranya? Kan gitu. Kenapa? Karena kita memberikan orang itu ya bentuk rasa syukur kita. Wah aku dikirim 300 setiap bulannya sama orang tua kata. Ya apa caranya tak bagi yo nggo aku. Ya misalkan ada orang yang membutuhkan ya tak kei secukupnya. Sehingga kita secara hati ya dipakai, secara akal ya dipakai. Ya apa caranya? Lo kenapa? Ya karena memang jatahnya sebegitu. Nah itulah yang namanya kita menerima jatah yang sudah diberikan. Jatah 200 ya 300 ya apa caranya? Gitu. Kalau diamanai 300 iku nggo iki le, nggo gini yo berarti ya apa caranya? Gitu. Itu yang namanya kita ridho dengan pemberian orang tua. Orang tua dari Allah tentunya, itu. Tapi tidak merupakan logika. Akalnya dia dipakai bisa. Ya apa carane? Oh, mbok menawa dengan aku iki ya misalkan memberikan ya setiap awal ya kiriman, oh yo tak wis tak traktir koncoku. Bestiku sing paling nemen misalnya. Tapi aja nemen-nemen, traktir kiriman 300 entek 150. Wah, buyar. Tengah-tengah bingung. Ya apa kek ditraktir tuku pentol 1000 kek 2000. Ya kan. Bisa jadi gitu. Jadi tidak meninggalkan kita itu ya, sebagai makhluk sosial ya, memberikan kepada yang lain. Itu namanya kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Wa qada'ullahi utawi qada'ane Allah azza wa jalla iku khairun, luwih bagus, luwih apik min qada'il mar'i saking qada'e wong li nafsihi krana awake. Artinya ketentuan yang sudah diberikan. Apa yang sudah dihadapi kita itu bagaimana? Oh aku ditakdirkan begini, ya kan? Meskipun katakanlah aku gak senang dengan takdir yang sudah diberikan oleh Allah, misalkan. Nah ketidaksenangan kita bukan kemudian merupakan adab dari Allah, tidak. Bahkan itu mungkin suatu kenikmatan menurut Allah. Kadang kita merasa oh ini yang menimpa saya itu adalah masalah, padahal menurut Allah bukan masalah, tapi itu merupakan nikmat. Jadi sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang tidak baik menurut kita ya belum tentu tidak baik menurut Allah. Itu dipikir begitu. Nah, ketika ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah pada saat ini, maka ya berarti itu sudah itu yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya apa caranya? Ya jalani dengan ridho tadi. Tulus lahir batin kita menjalani apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Itulah yang lebih baik. Itu yang terbaik. Ya, itu belajar. Maka saya kan bolak-balik pengajiannya subuh ya mari isya. Ini mengingatkan supaya kita betul-betul hatinya bisa melakukan. Ya secara kalau saya katakan, saya tanya kepada kalian, sebutkan 100
perbuatan jelek, kamu akan bisa menyebutkan. Coba sebutkan perbuatan jelek, kamu bisa menyebutkan semua. Itu artinya apa? Sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal menerapkan gitu loh. Tinggal menerapkan, mengamalkan. Itu yang susah. Ya, itu yang susah. Ya podo, ya kita sama-sama. Sama-sama menerapkan apa yang harus diterapkan. Ya. Sehingga kita menjadi manusia yang bagus menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan sesuatu yang tidak baik 50 bisa sih. Ya kecuali yang anak yang TK ini masih belum. Ya kalau sudah SD kelas 5 lah atau kelas 6 ke atas itu sudah mulai bisa. Apalagi sudah SMA atau kuliah itu sudah harus bisa menentukan. Maka saya sering mengatakan saya ngaji itu hanya paling berapa menit itu, tapi bagaimana mengamalkan susah. Mengamalkan ilmu yang setiap hari, setiap habis isya, setiap subuh diamalkan. Kaya apa caranya? Saya boleh mengatakan begitu. Ya, rongokno, diartikno, dipahami, ya. Kalau nggak bisa nulis pegon pakai bahasa Indonesia ditulis, ya. Sehingga gak lali. Engko nek misalkan eling ya aku eling diomongi ngene ya. Sehingga kita itu sedikit demi sedikit mengubah diri kita. Tujuannya kita itu mondokan begitu. Tujuannya kan mengubah sesuatu yang tidak baik. Ya. Saya juga kan ya sering mengatakan begitu. Ya ayo amalkan sesuatu yang tidak perlu dikongkon karena sudah besar. Sudah nggak perlu dikongkon lagi. Ya apa caranya kan begitu. Oh ini apa? Oh gini begini, oh begini begitu begini. Jadi langsung. Nah, itu yang namanya kita ya bisa mengamalkan apa ilmu yang sudah didapat. Sehingga ada bedanya nanti. Ya, ada bedanya antara anak yang mondok dengan tidak. Nah, saya katakan kamu ya kudu oleh dua-duanya. Ya. Kudu oleh dua-duanya. Secara formal akademiknya juga bagus. Ya. Secara agamanya yo bagus. Minimal akhlaknya. Kalau pengen belajar ilmu alat misalkan, wah halus gak iso aku sibuk dengan tugas-tugasku gak sempat, ya tidak perlu, ya tidak masalah. Yang penting ilmu akhlak yang harus ada di setiap orang, ya. Apalagi di setiap santri. Akhlak itu harus ada, harus bisa kita dapatkan. Kalau enggak, ya enggak ada hasilnya. Hanya orang cerdas saja, hanya orang pintar saja kan. Ya sama dengan orang Arab dulu, pintarnya luar biasa, cerdasnya luar biasa, tapi secara akhlak jahiliyah. Itu yang tidak diharapkan. Wa ma utawi barang qada kang nentokaken sapa Allah laka kedue ira ya bena Adam, he anak Adam, mimma saking barang takrahu kang ora seneng sapa sira iku khairun luwih bagus min qadaika saking qadae ira, bima kelawan barang tuhibbu kang demen sapa sira, fattaqi mongko takwa sapa ira kabeh Allah ing Allah, warada lan ridha sapa sira biqadaihi kelawan ketentuannya Allah. Kita diminta oleh Allah, diminta oleh ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menerima ya artinya apa? Syukur.
Bersyukur dengan lesan, bersyukur dengan hati. Syukur dengan lesan mengucapkan alhamdulillah, syukur dengan hati takwa. Apa takwa? Menjalankan segala apa yang diperintahkan, menjauhkan segala apa yang dilarang. Itu namanya takwa. Sehingga ketika kita itu menerapkan itu, ya akhirnya jadi wong sing bagus. Orang yang baik, orang yang berusaha menjadi orang yang bagus. Nah, kita merenungkan sesuatu yang tidak baik kemarin, jangan diulangi lagi pada hari dan seterusnya. Ya berusaha meminimalisir. Kalau saya mengatakan orang itu al-insanu ma'al khata' wa nisyan kan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu. Ya lupa mungkin jadinya lali ya. Itu enggak ada hukumnya. Tapi kalau kesalahan itu bisa kita minimalisir. Ya, kalau kesalahan bisa kita minimalisir, minimal kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Itu aja. Ya. Kalau kesalahan sama, misalkan hari ini melakukan A, ya, tapi sengaja, kesalahannya sengaja. Besok melakukan yang A lagi, tapi tidak disengaja, kan sudah beda nilainya. Bisa jadi kan begitu. Hari ini melakukan kesalahan A katakan, besok jangan sampai melakukan A yang disengaja. Ya, diminimalisir melakukan kesalahan A yang tidak disengaja. Lah kalau nggak disengaja bagaimana? Ya nggak ada hukumnya. Namanya nggak disengaja. Ya, kita perbanyak istighfar, selesai. Ya jangan sampai kita itu hari ini melakukan kesalahan A disengaja, besok melakukan kesalahan A disengaja juga. Nah, ini melakukan kesalahan 2 kali. Ini yang tidak bagus. Ini kadang kita kan ya melakukan hal yang sama tapi nggak disengaja, bisa jadi. Tahu tidak disengaja itu apa? Diri kita, hati kita. Oh ya aku mau melakukan A itu ini tak lakoni meneh, saya tak lakoni meneh, tapi aku nggak sengaja. Nah itu beda lagi. Yang tahu sengaja tidak sengaja kan hati kita. Karena apa? Karena niatan kita seperti itu. Mungkin secara dohir kita melihatnya sama. Oh awe wong iku nglakoni A wingi salah wingi, saiki nglakoni meneh A misalkan. Nah itu perlu dikoreksi. Apakah kesalahan yang A kemarin dan sekarang itu sama atau tidak? Ya. Oh sama, berarti ya iki ya harus betul-betul bertaubat karena melakukan kesalahan sama dan disengaja. Oh nggak disengaja, aku ngelakuin nggak sengaja. Itu namanya meminimalisir. Setiap hari kita nggak mungkin nggak melakukan kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Cuman tadi saya katakan diminimalisir kesalahan itu. Ya, tahu akan oh aku biasa ini, ya apa caranya ngerubah? Karena nggak bisa, kita nggak merubah sendiri. Ya saya sudah katakan innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang itu akan dirubah oleh Allah kalau dia berusaha untuk mengubah diri. Kalau nggak mengubah ya wis alamat, ya pancet koyo ngono. Masya mondok berapa tahun berapa ini wis pancet ya ngono. Itu kalau kita nggak berusaha mengubah diri. Tapi kalau bisa mengubah diri, wah baru kita ada hasilnya. Yang bisa merasakan hasil ada tidaknya siapa? Diri kita. Aku disi ngene dadi ngene, saiki ngono, saiki ngene meneh. Nah itu kan ada perubahan. Perubahan-perubahan yang signifikan, perubahan-perubahan yang positif. Ya. Bukan malah perubahan yang negatif. Jangan sampai kita kemudian wis mondok, wis dikei pembelajaran mulai setiap hari ya, dari akhlak, dari ini, dari itu, pancet. Ya, ndak ono perubahan, berarti nggak berhasil. Berarti kita mondoknya nggak tenanan, mondoknya kurang bagus ya. Ya mondok-mondokan ya itu. Padahal kita itu
yang berusaha menjadi orang yang bagus. Ya, kalau kita ditakdirkan jadi seorang ilmuwan yang baik. Ya, kalau kita ditakdirkan oleh Allah sebagai teknisi, jadi teknisi yang baik. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah sebagai pengusaha yang bagus. Kita tidak tahu ya, siapa nanti yang jadi orang yang jadi sukses, siapa yang kan begitu nggak tahu. Ya mungkin yang dulunya rada-rada nemen, ternyata jadi wong sukses, bisa jadi. Oh sing dulunya rajin, ternyata jadi wong biasa, itu bisa jadi. Ya. Kita nggak tahu nasib kita, maka kita mempunyai komitmen, ya apa caranya jadi wong apik ngono ae. Jadi wong bener, ya wong sing ngerti, wong sing pinter tur ngerti. Ngono itu terus. Ada orang yang misalkan ngambil kemampuan jurusan ini A misalkan, ternyata kerjaan ini B, itu banyak. Jadi jangan kemudian kamu itu kok ini ya bisa jadi kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, ya, bisa jadi. Nah itu jangan sampai kita kemudian tidak senang. Ya. Barangkali itulah yang menjadi ya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qasamallahu lahu. Menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda atau indikator orang-orang iman. Kita berusaha sekuat tenaga kita bagaimana menjadi orang yang pintar tur ngerti. Qala al-faqih wallahu a'lam bishawab.